Fight. Lain pengecoran. Lain pengecoran itu udah di tahap lain pengecoran yang memasukin saya jelaskan dahulu tempat pengecoran ya. Jadi tempat pengecoran itu bahan bakunya itu tetap dari Indonesia, bukan dari Jepang. Jadi potongan-potongan baja, sisa baja yang ada di Indonesia itu atau sisa besi yang ada di Indonesia itu bukan baja utuh ya. Jadi sisa-sisa potongan dari beberapa perusahaan baja di Indonesia atau yang ada di MM 2100 itu kan sisa-sisanya itu dikirim ke Jepang. Nanti di Jepang diolah lagi. Di Jepang diolah lagi gitu. Nah, udah masuk ke pengecoran, tahap selanjutnya itu pendinginan. Pendinginan itu sama butuh ketepatan waktu gitu. Jadi tiap benda itu beda-beda gitu, kerasa gitu. Sama kayak yang tadi di slab. Sama yang iya kayak gitu. Biar nggak nempel. Udah habis tahap pendinginan itu masuk ke tahap bukake. Apa tuh bukake? Bukake itu jadi cetakan yang udah dibuat itu masuk ke tahap bukake, peleburan. Jadi cetakan dari pasir ini dihancurkan. Nanti yang tersisa cetakan besi dan yaitu benda yang sudah jadi. Oh, yeah. Itu di bukake ini. Tapi bukake ini karena berat, tempat kerjanya berat, kalau memakai jasa anak-anak Indonesia itu melanggar peraturan. Jadi perusahaan di tempat bukake ini yang kerja itu bukan dari perusahaan saya. Oh, di luar. Jadi ada perusahaan lain yang masuk gitu. Yang masuk. Kalau di Jepang seperti itu. Jadi kayak setiap perusahaan tuh bekerja sama gitu. Bekerja sama. Jadi di tempat perusahaan yang saya kerja aja itu hampir ada 4 atau 5 perusahaan yang gabung ikut dalam satu bikin barang satu. Iya, aja. soalnya kalau di tempat bukake ini udaranya cukup bahaya ya. Terus kalau memakai jasa dari anak-anak Indonesia atau anak-anak peserta magang itu melanggar peraturan ya dari awal kayak gitu. Biasanya yang kerja di tempat bukake ini orang-orang yang yang udah pengalamannya banyak kali ya. Yang berusia lanjut, yang tadinya dari perusahaan lebih dari 60 tahun lah. Karena kan zat kimianya di sini ruangan ini sangat berbahaya gitu. Biasanya orang Jepang kalau udah 60 tahun ya gitu. Ya tadinya manajer turun jabatan kayak gitu. Tapi biasanya kalau di tempat bukake itu nge-hire dari perusahaan lain gitu. Karena kalau pakai jasa anak-anak Indonesia itu tidak bisa. Setelah bukake beres itu masuk lagi ke cairan pendingin. Tapi bukan metanol. Disemprot berarti sistemnya? Enggak, dicelup. Oh, dicelup kayak ke kolam seperti itu. Fungsinya fungsinya itu benda yang sudah jadi dari tempat bukake itu buat peleburan itu seenggaknya membersihkan sisa-sisa pasir yang menempel gitu. Cetakan kan dari pasir. Jadi si kolam pendingin itu fungsinya itu membersihkan pasir dan menguatkan baja yang sudah dingin itu. Nah, kan tadi bahas tentang pasir ya. Itu kan kalau misalkan si pasirnya sedikit aja masih nempel itu ngaruhnya gimana tuh? Ya itu pasti kalau pernah kejadian. Jadi rekan saya itu tidak teliti saat menyemprotkan cairan metanol ke cetakan itu. Fungsinya metanol di perusahaan saya itu kan biar tidak lengket. Tidak lengket kayak gitu. Jadi kalau ada cetakan atau benda-benda kecil dari Nakago atau Kingata yang penyemprotan metanolnya tidak merata,
ya itu barangnya pasti bakal puriohing itu ya barang cacat gitu. Jadi pasir itu menempel gitu, dan itu harus dihancurkan kembali. Satu pasir pun nggak boleh. Satu pasir pun nggak boleh, karena sempat kejadian kan orderan buat ke Jerman, itu Seraamu itu bearingnya itu masih tersisa pasir. Tapi dari perusahaan saya itu udah lulus QC, masuk ke perusahaan Tokyo juga, udah lulus QC. Padahal saat itu si pesanan dari Jepang itu udah ada di kapal di laut kayak gitu. Udah menuju ke tempat pesanan seperti itu. Berarti nih yang saya mau tanya, pada saat Akang di sana, Akang kerja di line berapa? Step ke berapa? Dari 17 line yang ada di perusahaan tempat saya kerja, 15 line itu saya itu bisa. Jadi contohnya dia libur, saya masuk. Kayak gitu. Jadi saya itu kerjanya itu lebih ke nge-backup orang-orang yang lagi cuti kayak gitu. Jadi dari 17 line yang ada di perusahaan saya, 15 line itu saya menguasainya. Dari 15 itu nih, dikecilkan lagi nih, Akang paling males di mana sih? Karena mungkin dalam artian males saya tuh kayak ya resiko kerjanya tinggi lah. Paling males itu sebenarnya di tempat Nakago. Balik lagi ke yang tadi khusus anak-anak Indonesia. Jadi tempatnya Nakago itu kan buat bahan-bahan kecil, medianya pasir gitu kan. Kalau semakin kecil media itu kan pasirnya pakai pasir pantai. Nah, itu yang paling riskan, gampang banget pecah gitu. Harus benar-benar fokus dan teliti saat mengerjakannya gitu. Soalnya di tempat Nakago dan Tingata itu jujur ya paling tidak suka gitu. Bukan hanya saya tapi hampir semua yang kerja di sana itu males kerja di tempatnya Nakago atau Tingata itu, karena sangat menguras pikiran, tenaga. Kalau di tempat lain kan cuma membuat cetakan aja gitu, cetakan besar yang tidak terlalu sulit lah menurut saya gitu. Tapi kalau tempatnya Nakago dan Tingata ya emang cukup, ketelitan tuh harus dipakai banget berarti ya. harus teliti banget. Salah sedikit dimarahin, apalagi salah besar kayak gitu. Salah sedikit aja udah dimarahin, apalagi salah besar gitu. Salah besar kayak gitu. Berarti nih dari line-line itu Akang pernah nggak sih nyoba buat pindah perusahaan? Misalkan ini kerjanya gini, saya pengen nyoba di sinilah. Enggak, karena kalau kan udah tanda tangan kontrak tuh. Saya kan masuk Jepang itu secara legal ya, secara resmi kayak gitu. Jadi kan kontraknya itu saya itu 3 tahun. Karena saya kepake sama atasan, saya itu ditambah pisah. Jadi kontrak sampai 5 tahun. Karena waktu itu kenapa saya memutuskan tidak sampai 5 tahun, hanya bekerja 4 tahun, sedangkan kontrak saya itu kan udah 3 tahun ditambah lagi 2 tahun. Tapi saya tidak sampai 5 tahun bekerja, hanya 4 tahun, karena saat itu saya itu mau dikirim ke Dubai sama senior saya. Atasan saya itu nggak tahu kalau ijazah saya itu SMA. Soalnya itu SMA. Terus sana. Karena minimal masuk ke Dubai itu D3. Jadi dari situlah saya pengen pulang ke Indonesia, lanjutin kuliah. Posisinya Akang ikut seleksi itu lulusan SMA, kuda hitam. Parah bener. SMA. Dulu Pak Kelaring bikin di Majalengka dan SMA Cirebon. apa SMK nih? Sebenarnya masuk Jepang itu syaratnya itu SMK minimal, maksimal itu D3. Untuk buat seleksi itu SMA bisa, tapi ada syaratnya, harus buat Pak Kelaring minimal 337 hari jam kerja. Karena saya SMA, mau tidak mau saya harus ngebuat Pak Kelaring tersebut untuk syarat masuk pendaftaran proses pemagangan ke Jepang.
kurang lebih seperti itu. Berarti nih disimpulkan sama Mas Ayah, menurut saya buat kerja di Jepang tuh persaingannya kalau makin sini mungkin makin ketat kali ya. Pada zaman Akang juga itu udah dari yang 3.000 orang, berapa? Dari 3.000 ya? yang 3.780 sekian orang, Yang terima cuma 50, yang lolos seleksi itu 47 orang. 47. Berarti kalau buat zamannya kita nih Dan Udah wah Enggak, berapa orang? kalau gini, kalau ikutnya proses negeri emang cukup susah, makanya banyak LPK atau lembaga yang membuka lembaga-lembaga swasta. jadi kita masuknya ke cara swasta gitu ya. Ya kalau swasta itu asal ada uang, jadi asal ada uang ya minimal sekitar 75 juta, dan seleksinya juga tidak terlalu ketat, tapi apa ya, dari segi gaji atau tunjangan itu kecil kalau swasta. Kalau negeri itu memang cukup besar dari Lumayan segi lah gitu ya. iya, dari segi tunjangan, gajinya, kesehatan. Yang penting kan kesehatan ya, Iya. karena Berarti nih setiap hari juga pasti ada peserta yang meninggal di Jepang itu, baik kecelakaan saat kerja atau kecelakaan saat pulang kerja menuju apartemen gitu. Karena ya itu sih yang penting itu yaitu keselamatannya itu kan. Kalau di tempat swasta itu kalau buat kematian itu hanya berapa ya, 1 miliar. Sedangkan kalau di negeri itu apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja itu hampir 2 miliar atau 3 miliar kalau sekarang. mungkin saya mau bilang terima kasih saya dan Aridan karena Akang udah bisa mau mungkin bisa ngobrol-ngobrol lah sama kita di sini, dan sharing tentang waktu Akang ke Jepang, waktu Jepang ngerjain apa tadi. Mungkin segitu aja teman-teman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Knockout. You win.